Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Siswa dan santri Merah Putih School yang saya sayangi, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, Islam, dan kekuatan kita untuk terus punya niat untuk belajar, yang insya Allah mudahkan langkah kita untuk menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan dan curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leader kita, pemimpin kita semua, yang juga kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Siswa dan santri Merah Putih, kita mulai ta'lim wa ta'lum kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sampaikan tentang maksud Allah menciptakan manusia. Sebelum Allah menciptakan dunia ini, Allah adalah zat yang maha berkuasa. Setelah Allah menciptakan dunia ini, Allah adalah zat yang maha berkuasa. Dan nanti suatu saat Allah akan menghancurkan dunia ini. Allah adalah zat yang maha berkuasa. Dulu kita tidak ada di dunia ini. Sekarang Allah menciptakan kita di dunia ini. Dan nanti suatu saat, mungkin sekarang atau besok atau kapan saja, Allah akan meniadakan kita di dunia ini. Allah adalah zat yang maha berkuasa. Kita datang ke dunia ini bukan atas kemauan kita, bukan atas kemauan bapak ibu kita, bukan atas kemauan tetangga-tetangga kita, bukan atas kemauan ahli kampung, bukan atas kemauan raja-raja, tetapi kita datang ke dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk pun yang bisa memprogram dirinya untuk hadir di dunia ini. Karena yang memprogram diri kita di dunia ini adalah Allah. Dunia ini milik Allah, ciptaan Allah. Maka tidak pantas dan tidak akan sanggup makhluk memprogram dirinya hadir di dunia ini. Maka kita datang ke dunia ini memiliki maksud dan tujuan, yang apabila kita kerjakan tugas dan tanggung jawab ini dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketelitian, maka kita akan sukses dan sukses di akhirat. Jadi sukses di dunia ini dan sukses di akhirat. Mulia di dunia ini dan mulia di akhirat. Penghubungnya adalah surga. Namun kalau tugas dan tanggung jawab ini tidak kita kerjakan dengan penuh kesungguhan, tidak kita kerjakan dengan penuh ketelitian, maka berarti kita telah gagal di dunia, gagal juga di akhirat. Celaka di dunia, celaka di akhirat, yang berhubungan dengan neraka. Nauzubillahi min dzalik. Apa tugas dan tanggung jawab kita? Pertama, mengenal Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ard mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Maksud tujuannya yang terpenting adalah supaya kita mengenal Allah, kebesaran Allah.
Allah menciptakan matahari, menciptakan bulan, bintang, dan semua yang ada di dunia ini. Maksud tujuan yang terpenting supaya kita kenal kepada Allah, kenal kekuasaan Allah, kenal kebesaran Allah. Orang itu kalau kenal kepada Allah yang menciptakan dunia ini, maka berarti dia telah dikenal oleh Allah. Lihat matahari, kita semakin kenal Allah. Melihat bulan, semakin kita kenal sama Allah. Dan kalau sudah dikenal oleh Allah, maka ahli langit akan kenal. Kalau sudah begini, maka menunjukkan dia telah sukses, dia telah mulia, dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Selanjutnya apa? Setelah kenal sama Allah, setelah kenal kepada Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, apa tugas yang nomor 2? Jadi kan ya, tadi yang pertama adalah kenal sama Allah. Tugas yang kedua adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, apa-apa yang diciptakan ini, kita, jin dan manusia diciptakan untuk beribadah. Beribadah kepada Allah dengan kita merengek kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Hajat kita, semua keinginan kita hanya kepada Allah. Ya, jadi setelah mengenal Allah, yang kedua tugas kita adalah beribadah. Jadi kalau orang itu kalau sudah taat, takwa kepada Allah, maka urusannya akan dipermudah. Urusannya akan beres semuanya, dimudahkan oleh Allah, diselesaikan oleh Allah masalahnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dimudahkan semuanya, segala urusan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa kepada Allah, rizkinya akan didapat dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, dengan takwa maka urusannya akan mudah dan rezekinya akan didapat dari jalan yang tidak disangka-sangka. Orang yang takut kepada Allah tidak akan pernah merasakan kerugian sama sekali. Miskinnya dengan sabar dapat pahala. Kaya bersyukur dapat pahala. Sakit bersabar dapat pahala. Sehatnya bersyukur dapat pahala. Namun orang kalau tidak taat kepada Allah, maka apa-apa akan mumet. Masalah tidak ada selesai. Bahkan perasaan nambah aja terus masalahnya. Bahkan kalau mati juga dalam keadaan tidak taat. Ta'udzubillah min dzalik. Itu yang namanya mati sul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Allahumma hfadna minhum. Kemudian setelah kita kenal Allah, setelah ibadah kepada Allah, maka datang tugas yang ketiga. Tugas yang ketiga adalah menjadi khalifah. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'inu fil ardi khalifah. Khalifah di muka bumi. Sebagaimana pemimpin mengurusi tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, bahkan berarti cinta pada semuanya. Cinta dan mengurusi. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtuhumul lil akhirah. Jadi apa yang diciptakan di dunia ini untuk kita, untuk manusia. Allah ciptakan dunia seisinya ini untuk manusia, tetapi manusia diciptakan untuk akhirat, kampung akhirat. Maka ingat, tugasnya kita menjadi khalifah di muka bumi ini, ngurusin semuanya. Tanggung jawab. Ayah tanggung jawab pada istri, istri tanggung jawab pada anak-anak. Sudah menyampaikan agama belum? Sudah memberi ilmu agama belum? Itu tujuannya. Karena semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin
Dan setiap pemimpin akan ditanya dan apa yang dia pimpin. Ya. Yang pertama adalah kenal Allah. Yang kedua beribadah pada Allah. Dan yang ketiga menjadi khalifah. Itu maksud dan tujuan kita diciptakan di dunia ini. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya. Kita pelajari, kita semakin kenal Allah, maka kita semakin taat kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.